Hai, welcome back to Ini Cerita Randomnya Maple Ensemble Vlog. Sekarang tanggal 7 Mei, sekitar jam berapa ini? Jam 8.40 malam. Dan aku sedang merasakan kontraksi. Kontraksinya udah dari tadi pagi, sekitar jam 4. Tapi kontraksinya itu masih kayak yang I still can handle it. Terus jam 4 sampai jam 6 kontraksi setiap 5 menit. Terus habis itu kontraksinya berkurang. Cuman pas jam 6 itu aku bangun dan ternyata I have a little bleed. Like I was bleeding. Tapi aku tetap kayak yang tenang dulu soalnya dokternya bilang kalau misalnya uh, air ketubannya nggak rembes atau nggak pecah, diobservasi dulu di rumah sambil siap-siap sambil telepon ke rumah sakit kayak gitu. Dan ini udah jam segini dan kontraksinya masih bisa aku handle dan ya, but kita sedikit agak cemas karena keep bleeding, but bleedingnya itu dikit-dikit gitulah, berdarahnya dikit-dikit. Dan sekarang Pak Su lagi masak masak pasta dia bilang, tapi nggak tahu pasta apa. Anyway, tuh dia lagi bikin saus pastanya. When is the pasta? Still there? You make it really soft? You make it really soft? No, it's not cooked yet. Nah, ini Pak Su lagi bikin saus pasta dan kayaknya aku mau makan ayam sama nasi sama sambal aja. Terus ini kopernya udah siap. Koper yang bakalan dibawa ke rumah sakit udah aku siapin dari setelah 7 bulanan. Dan ya kita ready to go kapan aja. Ini sebenarnya Pak Su itu udah agak khawatir karena terus berdarah kan, meskipun dikit-dikit. Cuman aku bilangin tenang dulu, ayo kita makan dulu, nonton film dulu, terus nanti habis makan kita telepon rumah sakit buat konsultasi kapan bisa berangkat kayak gitu. Soalnya ya air ketubannya belum pecah dan adik bayinya masih terus gerak. So kalau aku sih lebih tenang, lebih nggak yang kesusu, nggak yang gimana-gimana, ya nggak tahu. Pokoknya feelingku mengatakan bahwa just keep calm, nonton film dulu. Jerry want to be bad. Hello Mr. Tom. Mr. Tom mau punya adik. They just really like Indian food. Like Indian food? Are you sure? Hang on, baby. I have another. Nah, ini menunya Pak Su. Pasta kare sama ayam. Aku menu lokalan aja. Hehe. Dia juga bikin ramuan hijau. More? A little bit more. Yeah, I guess it's enough. Aduk ramuannya Mbah Dukun. You know Mbah Dukun? Dukun is witch, Mbah is grandpa or grandma. Come and get a witch? Yes, making a really green thing. There you go. Okay. 그때 입장하고 나서 많이 좀 아프다 그러네. 형님 시간 되면은 한번 좀 찾아가 봐요. 네? Makan dulu. Ayo kita merakit box bayi. Nah, udah jadi boxnya. Nah, ini besoknya tanggal 8 Mei, kontraksinya semakin intens dan semakin sakit. Jadi mama mertua sama
Pak Su memutuskan untuk ke rumah sakit langsung bawa koper, bawa semuanya kayak gitu. Dan ini tuh kontraksinya kalau nggak salah udah yang kayak 5 menit sekali gitu lah. 40. Ok, mais c'est des contractions. Ouais, des contractions. Nelpon rumah sakit Des fois 2 untuk minutes. kasih tahu kalau kita mau ke sana. Ouais. Excuse-moi, l'ascenseur pour aller au troisième. Tournez à gauche, vous montez jusqu'au bout, vous allez voir les ascenseurs. Nah, sampai di rumah sakit, kita langsung disuruh masuk ke ruang observasi untuk diobservasi dulu. Dicek rekam jantungnya adek, terus kontraksinya berapa menit sekali. Terus ternyata setelah dicek disuruh pulang lagi karena ternyata masih bukaan 1. Yang hari kedua atau tanggal 8 Mei setelah kita ke rumah sakit terus disuruh pulang lagi itu tengah malamnya tanggal 9 Mei aku kontraksi lagi dan sangat amat sakit, lebih sakit dari kontraksi hari-hari sebelumnya. Dan ya langsung ke rumah sakit lagi dan disuruh pulang lagi karena ternyata masih bukaan 2. Cuman pada hari yang sama aku ada janji sama dokter kandunganku, which is yang minggu lalu itu bilang kalau misalnya minggu ini bayinya belum lahir, jadi di USG dulu, dicek dulu ketuban sama plasentanya kayak gimana, terus nanti baru direncanain mau induksi apa, tetap nunggu bukaan karena ya aku masih di minggu kehamilan yang normal sih, sekitar 40 mingguan, cuman kan HPL-nya tanggal 5 Mei. Our baby is pregnant 40 weeks and 5 days and have really high contraction but still want to eat ice cream in chocolate factory. Sena Good. disuruh So baby soon. disuruh minum morfin mending beli ice cream. Yeah, that's the pain. Keep having the pain. Okay. Let's go. Man, I feel so weird, taking your video like that. Let's go. Okay, YouTuber. Hey! My God, it's so close. Yeah, keep. Can you hold it please? I need to wear my seatbelt. Back online. You are on the fastest We route. can You try should reach that. your destination by 11:36. The first stage, which is a lot of pain, but it's not labor. Yeah, Then slight left. Back to 20. it's not active labor. Slight left on 223 north. So it will be keep going the pain. Yeah, but she said that you need to relax.
which take a bath is really good to relax, right? More release. I think you release because now you're thinking about the video. And ice cream. Cuacanya bagus. Jadi dari hari apa ya? Aku udah ngerasain kontraksi. Terus sudah mencoba untuk santai. Tapi ya namanya baru pertama kali punya baby kan. Jadi setiap kontraksi yang semakin deket itu kayak bikin aduh, ayo ke rumah sakit lah, ayo ke rumah sakit. And in the same time juga udah kayak pendarahan kayak gitu kan. Tapi setelah dicek ke rumah sakit pertama, pembukaannya masih 1 cm. Terus pulang makin sakit setiap 5 menit sekali. Terus ke rumah sakit lagi tengah malam, ternyata masih bukaan 2 cm. Terus paginya ada jadwal sama dokter cek plasenta sama air ketuban kan, tapi katanya nggak perlu karena setelah dicek lagi ya masih 2,5 cm lah pembukaannya. Jadi disuruh pulang dulu, dikasih pilihan sih, pulang mampir ke rumah sakit lagi buat dikasih morfin, atau just pulang dan disuruh berendam air hangat. Aku mikir kalau dikasih morfin nanti anaknya, bayinya narkoboy dari kecil. Jadi aku bilang udahlah, aku coba untuk tahan. Ya udah, terus aku tiba-tiba pengen es krim. Makasih. Jadi aku memilih daripada dikasih suntikan morfin atau minum morfin, mending aku makan es krim ya sambil nunggu pembukaan lebih lanjut. Itulah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya lahir juga setelah 4 harian ngerasain kontraksi tanpa painkiller atau apapun. Dan tengah malam sekitar jam 2-an dini hari tanggal 10 gitu, aku diangkut ambulan karena udah gak kuat jalan dan ketambahan sakit yang lain. Dan sampai di rumah sakit, adik bayi lahir jam 4:11 subuh. Dan pembukaannya itu cepet banget. Jadi setelah sampai di rumah sakit pakai ambulans tanggal 10 Mei sekitar jam 2, terus kita sampai jam 3-an gitu, ternyata sampai di rumah sakit udah pembukaan 6. Dan dari pembukaan 6 sampai pembukaan 10 itu cuman membutuhkan waktu setengah jam. Lalu dari bukaan 10 sampai melahirkan cuman butuh waktu 10 menit. Cepet banget lah pokoknya, alhamdulillah banget. So ya. Okay, Adibul. Good job. Congratulations. You tired now? 5 a.m. man. 5 a.m. Adek, welcome to Maple Ensemble family. Nggak mau. It's okay. Your mom is awake. I want to video call her.
Non, non, mais on est pas 6 minutes là, ça a pris 4 heures. Ah ouais, là, c'est normal, là. Mais Mau makan makanan rumah sakit setelah melahirkan. Nah, ini makanannya ada roti, ada susu, ada orange juice, terus selai perselean. Di belakang ada Pak Hadibul. with Hadibul. She really look like my grandma. Yeah. Air, water, air. Fish. What is fish? Ikan. Ikan. Food. Soup. Susu. This I don't know. Ini setelah lahiran, kita itu cuman berdua aja di rumah sakit, aku sama Pak Su. Cuman sekitar jam 6 gitu, mama mertua sempat mampir buat jemput Pak Su karena kita kan gak jadi lahiran naik mobil sendiri, berangkat sendiri karena kita diangkut sama ambulans. Jadi mama sempetin mampir buat jemput Pak Su, terus habis itu balik lagi buat kerja. Dan terus Pak Su balik lagi ke rumah sakit, terus ngabarin orang-orang, ngabarin keluarga yang lain buat gak usah datang ke rumah sakit, tunggu aja di rumah, karena mereka pada heboh kan kayak di grup keluarga gitu, ayo kita ke rumah sakit sekarang, kayak gitulah riwah. Terus Pak Su udah bilangin gak usah, nunggu aja di rumah, tapi kenyataannya pada gak sabar, mereka pada bilang iya nunggu aja di rumah, kasihan mereka pada gak sabar, terutama kayak kakeknya, terus tantenya, adiknya bapaknya Pak Su, terus Pak D-nya adik bayi atau kakaknya Pak Su, kayak gitu semuanya datang jengukin, pengen langsung lihat. So ya. Attention pour supporter son dos un peu, pour qu'elle soit dans le vide. Ça fait peur, hein, les gars? Oh my god, je viens de voir grandement pour vrai. Ouais. Des fois, là, pour vrai, dans ses petits yeux, puis ça bouge, on dirait. Non. Tiens, mec, on va t'immortaliser. A robot. C'est bien quelque chose que je prévois à votre T'es pas sérieux, c'est la première fois que tu vois un bébé. de toute ma vie. Ben, tabarnak. Ben, moi aussi, pour être franc, le premier bébé, je suis pas né. Petit bébé. Ah, toutes les fois qu'il y a un bébé qui se passe, moi, je me sauve aussi. Kita pulang bawa bayi dan harus pakai karsit. Di sini peraturannya begitu, bayinya nggak boleh dibawa pulang kalau nggak pakai karsit.